Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa seperti Rio TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami sudah dapat berkumpul bersama dengan petinggi-petinggi Perti Riau, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Hari ini kami kedatangan tamu. Yang pertama adalah Profesor Dr. Munzir Hitami MA selaku Ketua Majelis Mustasyar Perti Riau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Kemudian di sebelah kanan saya atau yang di tengah ini adalah Buya Abdul Wahid SPDI MSI. Beliau sebagai pembina Perti Provinsi Riau. Assalamualaikum Buya Wahid. Waalaikumsalam Buya Gamal. Alhamdulillah pada hari ini memang kita ingin berbincang-bincang sesama keluarga besar Perti, dan hal ini sudah lama kita rencanakan, tapi hari ini baru punya kesempatan karena Prof juga punya kesibukan, Buya Wahid juga punya kesibukan. Pada hari inilah, pada sore ini kita dapat bersilaturahim, berbincang-bincang. Yang pertama tentang Perti sendiri, kemudian kita berbincang-bincang tentang Riau ke depan, dan yang terakhir kita berbincang-bincang bagaimana kepemimpinan Riau yang diharapkan untuk menjadikan Riau menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Kami akan coba yang pertama dulu kepada Prof. Munzir sebagai Majelis Mustasyar Perti Provinsi Riau. Beliau adalah guru besar di UIN Suskap Pekanbaru. Beliau juga sebagai orang tua kita, jadi tuan guru orang tua kita di Perti Riau ini, tempat kami untuk bertanya, tempat kami untuk bertukar-tukar pikiran. Maka pada sore ini kami juga mengajak beliau untuk berbincang-bincang supaya kita lebih tahu bagaimana Perti itu ke depannya, bagaimana Perti di Riau ini, dan bagaimana Perti ke depan bisa ingin maju. Maka kita coba untuk bertanya kepada Profesor Munzir. Kalau menurut Prof, bagaimana Perti masa lalu, kemudian sekarang, dan bagaimana kira-kira ke depan Pertinya sehingga bisa maju? Kami sedikit aja minta ulasan Prof, supaya jemaah kita, masyarakat kita mengerti tentang Perti. Persilakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamal Nasir, Bapak tokoh kita, Dr. Abdul Wahid, di sini, yang insyaallah ini akan ikut ya, dalam kontestasi dalam pilkada kali ini. Perti ini pernah jaya dan diperhitungkan, dan organisasi massa yang besar ketiga setelah NU, Muhammadiyah, dan yang ketiga itu Perti. Tapi sayangnya sejak tahun 70-an Perti itu pecah karena perbedaan arah politik, ya, sehingga organisasi Pertinya itu tidak terurus, sehingga hampir ya, itu menjadi mati suri. Yang basisnya dulu adalah madrasah, yaitu Madrasah Tarbiyah Islamiyah, yang sekarang berubah juga menjadi berbagai pondok pesantren yang asalnya adalah Madrasah Tarbiyah Islamiyah, tapi aslinya adalah Madrasah
tarbiyah Islamiyah. Islamiyah. Dan selama mati suri itu seluruh madrasah dan hampir semua madrasah itu juga mati suri. Jadi tidaklah ada tokoh-tokoh seperti yang peduli lagi dengan sekolah-sekolah. Padahal itu basisnya seperti selama ini mulai dari Aceh sana sampai ke Nusa Tenggara Barat. Dari Bima sana ada pergi sampai Makassar dan seluruh Indonesia lah itu ada madrasah tarbiyah Islamiyah. Tapi dan syukurlah sekarang Perti bangkit kembali. Sejak Islah. tahun 2016 Setelah Islah. Oktober Islah kembali, yang dulu pecah Ada 2. coba direkat kembali, dan alhamdulillah tokoh-tokoh kita dari Pak Yudo dulu ya, Pak Yudo, Pak Anas, Pak Anas, Menteri Anas, Azwar Anas. Azwar Anas. Pak Azwar Iya, Anas. Azwar Anas. Iya. Tokoh-tokoh seperti ya Buya ya, anak-anaknya Buya Sulaiman Arusuli. Iya. Buya Sofian, ada anak-anaknya, cucu-cucunya, dan itu kita ajak kembali untuk bersatu ya dengan anak-anak atau cucu-cucu Buya Rusli Abdul Wahid. Karena itu Buya Rusli Abdul Wahid itu kan ke P3. Iya, betul. Kayak yang anak-anaknya Buya Sulaiman Arusuli itu ke Tarbiyah. Golkar. Ke Golkar ya. Jadi kita coba merekat kembali, dan alhamdulillah ya sebagian besar sudah menerima Islah itu, dan itulah sekarang kita menghidupkan kembali ya, perjuangan Perti untuk mencerdaskan anak bangsa ya, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan agama khususnya, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang insya-Allah akan tetap kita perjuangkan, dan insya-Allah juga Allah akan memberikan jalan yang luas bagi kita untuk menegakkan kebenaran. Dan ini salah satu peluang itu juga, yaitu dengan majunya tokoh-tokoh, yaitu atau kader-kader yang basisnya orang tarbiyah Islamiyah, orang Perti. Seperti yang di samping saya ya, Buya Wahid. Buya Wahid. Ini peluang. Jadi dan banyak program kita, saya kira Pak Ketua sudah menyusun program untuk Riau ya, untuk memajukan kembali pendidikan kita, untuk kembali ke khitoh Perti berbasis madrasah ya, memajukan ilmu dan teknologi ya, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, yang diperkuat atau yang diperteguh dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Supaya tidak goyah, tidak lebur dalam ombak dan gelombang yang dahsyat pada saat ini. Inilah niat kita dan tekad kita untuk berjuang. Ya, ini alhamdulillah ada generasi muda kita. Kalau seperti saya sudah tua dan mungkin tidak akan lama. Itu kalau tidak ada yang menurutkan, wah itu ya Allah, itu rasanya kami ini akan meratap terus sampai nanti di alam kubur sana. Iya, Prof. Jadi itulah Baik, Prof. secara ringkas maksud kita. Oke, terima kasih Prof. Jadi Prof ini salah satu orang tua kita di Perti, tempat kita bertanya, guru kita. Jadi kami memang selalulah apa permasalahan selalu minta pendapat Prof ini, yang dia selalu membuka rumahnya 24 jam. Jadi bukan lagi 1 jam, 2 jam, 24 jam. Kapan kita mau rapat di rumahnya, kapan ingin bertemu, dia selalu welcome. Begitulah bukti kecintaan Prof Munzir ini terhadap Perti.
Baik, kemudian di sebelah kanan saya ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi orang Riau ini, Buya Abdul Wahid. Beli anak muda tapi prestasi sudah luar biasa. Dia sudah 2 kali berhasil di Senayan sebagai anggota DPR RI. Sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD Riau dan sekarang sebagai ketua partai PKB Provinsi Riau. Kami mendapat informasi bahwa Buya Wahid ini akan ikut bertanding nanti di Pilkada 2024 ini sebagai calon gubernur Riau. Dan ada satu hal yang perlu diketahui para jemaah Porti, bahwa beliau ini memang lahir dari rahim Perti di Canduang. Karena beliau sekolah di Candung, di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkanlah. Silakan mungkin Buya Wahid untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana perjalanan sekolah sampai ke Candung, sehingga sampai kuliah S2 dan sampai karir sebagai anggota DPR RI. Silakan, Buya. Terima kasih Buya Gamal Abdul Nasir. Beliau ini abang saya, senior saya di Perti. Dan kalau sebelah kanan saya ini guru saya. Beliau dulu mengajar saya itu filsafat dan tafsir. Pak Prof. Muzir Hitami. Beliau ini rektor UIN juga ketika itu. Di zaman kepemimpinan Pak Muzir ini, suasana UIN itu terasa keilmuannya nyata dan damai, nggak ada konflik apapun. Itulah tokoh yang saya ingat dari Prof saya ini, guru saya. Begitulah cara beliau mendidik kami dengan santun, bersahaja. Jadi, tapi wawasan beliau ini luar biasa. Yang pertama, betul kata Bang Gamal, saya ini dulu sekolahnya ini kan ada kakek saya dulu sekolahnya di Candung. Namanya Pak Nazar. Kami panggilnya Tuk Nazar. Itu di Guntung itu, Prof. Guntung itu, dia itu belajar di Candung, mendirikan sekolah MTI namanya, Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sungai Guntung. Saya tamat dari situ, melanjutkan lagi ke MTI Candung di Bukit Tinggi. Ya, di Baso namanya. Baso. Baso. Guru saya itu salah satunya adalah Buya Zamzami. Begitu tamat situ, belum tamat saya pindah ke Ashabul Yamin karena beliau bikin pesantren situ juga. Ashabul Yamin ya. Ashabul Yamin. Nah, kalau mulai dari sekolah saya dari paling bawah itu memang ya Perti, jadi nggak gitu Bang Gamal. Artinya kalau Perti ini saya secara pendidikannya sudah begitu. Kakek saya dulu di sana itu mendirikan Perti. Alhamdulillah saya tamat itu masuk UIN beliau lah dosen saya. Iya. Nah, jurusan PAI, pendidikan agama Islam. Iya. Beliau dosen saya ngajar filsafat sama tafsir. Beliau yang ngajar. Dulu beliau ini yang ngajar filsafat itu kan bebas sekali. Beliau selalu berdebat, membukakan wawasan dan cara berpikir kritis. Itu terasa sekali bagi saya apa yang diajarkan oleh Prof Muzir ini. Nah, selesai UIN, saya umur 24, saya begitu tamat Buya langsung menikah. Menikah, tapi sambil usaha ketika itu jadi inilah garis pendidikan saya tidak mencerminkan bidang usaha yang saya tekuni. Saya langsung usaha waktu itu, awalnya usahanya kontraktor Buya. Kontraktor, sudah itu diajak Pak Lukman Edi ketika itu berpolitik, masuk PKB, calonkan diri sebagai anggota DPRD Riau. Ya, tahun 2009 saya terpilih dengan usia 29 tahun. Masih muda sekali. Muda sekali ya. Dulu saya DPRD termuda seprovinsi Riau ketika itu. Iya. Nah, 2 kali nyabat, sudah itu DPR RI.
Kemarin nyalon lagi DPR RI, terpilih dengan suara terbanyak seprovinsi Riau. Alhamdulillah masyarakat percaya. Berdasarkan diskusi dengan para tokoh, para buya, saya akhirnya memutuskan untuk maju jadi gubernur ya. Nah, artinya secara liku-liku politik sudah saya sampaikan. Harapan saya sama Perti adalah bahwa Perti ini kan organisasi besar. Potensinya banyak sekali. Orang-orang yang Perti ini ada profesor, ada pengusaha, ada akademisi, ada juga bekerja di sektor banyak lah. Sehingga belum terhimpun, belum terkomunikasi dengan baik. Sehingga harus ada wadah tempat berkomunikasi, harus ada media tempat kita berdiskusi, sehingga ke depan ini kalau ada media, ada tempat, ada ruang seperti itu, saya rasa Perti semakin menarik. Ya, semakin menarik. Sekarang kita tidak kekurangan sumber daya. Sebenarnya sekolah-sekolah, madrasah sekarang bermutasi menjadi pesantren, itu rata-rata pesantren Ahli Sunnah wal Jamaah, dan rata-rata itu yang mengembangkan Perti. Saya sudah cek di beberapa daerah, ya, terutama daerah Kampar, ya, Inhil, ya, Wansing, ya, Inhu juga, ya, artinya ya Rokan Hulu itu rata-rata ya orang Perti yang bermutasi dulu namanya madrasah, sekarang berpindah jadi pondok. Tapi intinya sama aja ya, Prof. Sama aja. Oleh karena itu saya rasa di bawah pimpinan Bang Gamal ini, Buya Gamal Abdul Nasir ini, saya rasa nanti Perti lama-kelamaan kalau komunikasinya lancar, saya rasa insya Allah jauh lebih berkembang. Oke, baik. Dan harapan kita, saya sebagai generasi muda punya tanggung jawab juga, ya, bersama-sama sama tokoh-tokoh Perti untuk bagaimana mengembangkan Perti. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita ini menjaga Ahli Sunnah wal Jamaah supaya tidak tergerus, ya, tidak tergerus dengan pengaruh-pengaruh yang ada sekarang ini, sehingga dia tetap menjadi panduan kita dalam hidup. Iya. Begitu Bang Gamal, Buya Gamal. Terima kasih. Ada yang perlu saya tanyakan sedikit ini, Buya Wahid. Kira-kira ke depan, kalau diizinkan Allah, Buya Wahid menjadi gubernur Riau, orang nomor 1 di Riau, kami ingin tahu, yang pertama, apa program unggulan yang akan dilaksanakan di Provinsi Riau itu? Yang kedua, wabil khusus tentang perkembangan Islam, apa kira-kira program yang sudah direncanakan, yang akan diterapkan supaya masyarakat tahu ini? Buya, silakan Buya. Ya, terima kasih Bang Gamal. Yang pertama, di kita ini minimnya infrastruktur yang bagus. Ya, bukan tidak ada tapi masih minim. Infrastruktur yang bagus, ya. Ada jalan tapi belum beraspal. Ada yang berasal tapi berlubang. Nah, itu. Iya. Kalaupun ada jalan tapi nggak bisa dilewati. Karena apa? Karena dia masih dalam kondisi tanah. Sudah itu kalau hujannya licin, sudah itu berlubang-lubang. Nah, itu yang harus kita bereskan. Karena apa? Karena harus lancar lah. Syarat ekonomi berkembang itu transportasi orang dan barang lancar, tidak ada hambatan. Kalau orang tinggal di ujung kampung, dia bisa ke kota membawa hasilnya itu dengan cepat. Kalau sudah berhari-hari nanti busuk, atau tidak bisa dimakan lagi lah, tak bisa dijual lagi. Itu nilai ekonomisnya menjadi berkurang, bahkan tidak ada nilai ekonomisnya lagi. Nah, maka itu kita harus bereskan ini. Mulai dari jembatan, jalan, pelabuhan, itu penting. Air bersih. Ya. Iya. Rumah sakit, ya kan. Nah, yang kedua itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini wajib. Maka itu saya bilang, saya ingin menciptakan satu rumah satu sarjana. Satu rumah satu sarjana. Nah, iya, gratis itu. Bagi rumah tangga miskin itu kita biayai semua. Karena ada nanti 3 pola modelnya. Ada beasiswa, ada bantuan pendidikan, ada namanya loan, pinjaman. Ya, kayak luar negeri kan begitu tuh, kayak Kuba. Kayak Kuba itu kan dia menyekolahkan anak-anaknya, warganya itu kedokteran
gratis, mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kedokteran gratis. Tapi dia ekspor dokter ke Brazil, ke ke Argentina, ke Chili, ke mana-mana. Tapi nanti dia dipotong 30% kalau sudah bekerja. Kalau sudah dapat pekerjaan baru diangsur. Diangsur, ada tanggung jawabnya gitu. Tahu. Jadi polanya pasti banyak. Maka itu saya merancang bahwa satu rumah satu sarjana itu. Mengapa begitu? Karena saya ingin mengangkat harkat martabat hidup suatu keluarga. Kalau mereka sudah sarjana, insya Allah secara wawasan, secara secara wawasan, bola pikir, cara pandang akan berubah di lingkungan keluarga itu. Sekecil itu kita ingin mengangkat dari keluarga terkecil. Itu yang paling penting menurut saya, bahwa pendidikan. Nah, pendidikan ini saya tidak akan membedakan lagi antara umum dan agama. Agama harus kita fasilitasi dengan prasarana yang baik, guru yang memadai. Jangan hanya kita utamakan pendidikan umum saja sehingga pendidikan agama. Karena apa? Karena pendidikan agama ini sama tanggung jawabnya dengan pendidikan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya kan? Padahal kita ini kan NKRI. Masa dibeda-bedakan fasilitasnya? Karena mereka sama-sama tanggung jawabnya mendidik anak bangsa. Kalau tidak terjadi kesamaan, nanti kesenjangan terjadi. Nah, jadi kalau pendidikan umum kualitasnya bagus, sarana prasarananya bagus. Nanti agama tidak bagus, kenapa? Karena prasarananya tidak bagus. Nah, ke depan tidak boleh begitu. Harus equal, ya. Jadi begitu. Baik. Sudah itu yang ketiga, lapangan pekerjaan, ekonomi. Nah, kalau mereka sarjana tak dapat pekerjaan, sama tidak juga. Ya. Nah, maka itu saya nanti akan minimal 60% orang Riau diterima di dunia usaha sebagai pekerja ataupun sebagai pengusaha. Karena apa? Karena saya nanti akan buat yang nama MOU. Saya akan berikan kemudahan kepada dunia usaha, mulai dari izin, ya, mulai dari perlakuannya. Saya akan bebaskan mungkin pajak daerah, retribusi daerah. Sehingga apa? Tapi saya bikin komitmen sama mereka. Saya sudah berikan fasilitas seperti ini, tapi kamu harus merekrut tenaga kerjanya lokal, 60% minimal. Iya. Kalau undang-undang biasanya ada 40%. Dalam peraturan itu 40%. Saya 60%. Tapi saya berikan kelonggaran. Nah, kalau mereka bertanya, kami butuh skill segala macamnya. Kita ada BLK, Badan Latihan Kerja. Nanti kita kerjasamakan dengan SMK, SMA yang sesuai kebutuhannya dengan dunia usaha. Kalau dia bangun pabrik 2 tahun umpamanya, baru selesai 1 tahun itu kita kasih materi yang berkenaan dengan mereka butuhkan. Jadi secara logis kita bisa menekan mereka, tapi kita berikan fasilitas yang lain. Oke. Ada saya mendengar bahwa kalau Buya insya Allah menjadi Gubernur Riau, akan membangun Islamic Center. Ini Islamic Center yang bagaimana ini? Ya. Kita ingin tahu. Nah, saya kan pingin begini, merancang Islamic Center di mana kita tahu bahwa Riau ini adalah bumi Melayu. Di mana kita tahu bahwa bumi Melayu ini identik dengan Islam, ya, Prof. Ya, orang Melayu itu dikatakan orang Melayu karena dia beragama Islam. Artinya, nah, oleh karena itu kita harus melihat perkembangan ini supaya Melayu tidak tercabut dari akarnya. Tentu basic Melayunya itu harus kita kembangkan. Salah satunya bikinlah Islamic Center. Ya, Islamic Center itu konsepnya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, Quran sampai perguruan tinggi dalam satu kawasan yang terintegrasi. Ibu-ibu nanti ingin bekerja, takut naruh anaknya di rumah, ada penitipan anak yang bisa membimbing ke arah Qurani, ya, Qurani. Sehingga nanti kita desain itu, ya, insya Allah kalau nanti lokasinya itu kira-kira di Purna MTQ kan lebih indah. Jalan Sudirman, Jalan Sudirman, dia ada sejarah. Dulu situ adalah MTQ, iya, sebagai simbol orang Islam. Mengapa tidak itu kita kembalikan, kita review desain, mulai dari di situ ramah lah, ada taman-taman, ada ya kuliner juga kita akomodir di sana, sehingga nanti ini menjadi ikon bagi Riau lah, kira-kira. Saya ingin bahwa Riau itu adalah ibu tanah Melayu.
Nah, Iya, jadi iya, Riau itu adalah ibu tanah Melayu. Iya, iya, iya. Insya Allah begitu. Buya. Baik. Kita tahu bahwa Buya Wahid ini berumur sekarang 44 tahun. 43. 43 tahun. Nah, Orang muda. Rasulullah menjadi Rasul umur 40 tahun. Ya kan? Muhammad Al-Fatih bisa menumbangkan, menaklukkan Konstantinopel berumur 21 tahun. Jadi memang sekarang era anak muda untuk tampil. Dia energik, dia sehat, berpendidikan, punya pengalaman, memang itu memang kita harapkan. Kata kunci yang terakhir, Buya Wahid, sebagai kader Perti, Buya Wahid yang lahir dari rahim Perti sendiri di Candung, apa harapan daripada Buya terhadap perkembangan Perti ke depan? Dan apa program yang akan Buya lakukan terhadap pengembangan Perti ke depan di Riau? saya menganggap bahwa Perti ini adalah benteng ahli sunnah wal jamaah. Maka kalau ahli sunnah wal jamaah mau hidup, maka Perti ini harus dihidupkan. Iya, iya, iya. Salah satu benteng untuk membentengi ahli sunnah wal jamaah. Maka menghidupkan ahli sunnah wal jamaah itu lewat Perti itu jauh lebih mudah ketimbang kita kesana kemari, ya kan? Iya, iya. Karena skopnya sudah ada. Oleh karena itu tentu ke depan menurut saya fasilitas segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Perti harus menjadi supporting oleh pemerintah daerah. Iya, iya, Nah, iya, iya. ya itu yang saya katakan, di mana kantor Perti harus kita benahi. Kalau ada tanah, sudah ada tanah, bagaimana kita membangun kantornya? Iya, iya, iya. Ya, sehingga tempat berkumpul, tempat berdiskusi harus ada, ya tak, Prof? Iya, Nah, iya, gitu. iya, baik. Nah, sehingga sekolah-sekolah Perti ini kalau mau bertanya tidak lagi bukan tidak bisa ke rumah Prof, mungkin rumah Prof ini kurang besar, tapi walaupun sudah besar nih rumah Prof nih, Iya, iya. tapi kalau menampung banyak orang tak cukup. Tetap kita nanti Kantor Perti. kantor Perti tetap kita ke rumah Prof juga, tapi kantor Perti perlu juga. Iya, iya, oke. Hmm. Baik, terima kasih Buya Wahid, kemudian juga Prof Muzir yang sudah bersedia untuk melakukan dialog pada sore ini. Kami hanya mendoakan semoga semua hajat daripada Buya Wahid ini dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada para jemaah Perti, kalau Tuhan membuat peti hendaklah diisi dengan kain. Kalau ada orang Perti, mengapa pula cari yang lain? Oh ya, terima kasih Buya Gamal. Terima kasih Buya Wahid, Prof Muzir. Semoga lain kali kita bisa berjumpa dalam acara yang berbeda. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan menimpakan rahmat dan karunia-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.